Sinteyong berburu pemain demi lolos Piala Dunia. Sinteyong menyaksikan laga Liga 1 dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Pelatih 53 tahun itu menegaskan tak menutup kemungkinan memanggil pemain baru dari Liga 1 untuk memperkuat timnas Indonesia. Pastinya akan dipantau terus untuk Liga 1 dan jika ada pemain baru yang bagus, pintu timnas Indonesia selalu terbuka. Tegas Sinteyong kepada awak media termasuk Okezone di Jakarta, Kamis 26 September 2024. Sinteyong memang tidak asal bicara. Dipanggilnya Malik Rizaldi ke skuad timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2024 menjadi contohnya. Performa apik bersama Madura United di Liga 1 2023-2024 membuat winger 27 tahun itu mendapat kesempatan untuk laga melawan Irak dan Filipina. Namun tak cuma pemain-pemain dari Liga 1 saja. Pelatih asal Korea Selatan itu juga memburu pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Kehadiran pemain-pemain keturunan ini terbukti mendongkrak performa timnas Indonesia. Keberhasilan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan contohnya. Terbaru keberadaan Martin Paes dan kawan-kawan membantu timnas Indonesia menahan dua tim langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia di dua matchday awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang kita bisa lihat sendiri masyarakat dan fans sepak bola Indonesia pada bahagia pastinya dengan kehadiran pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia. Mungkin dengan adanya pemain naturalisasi kita bisa memposisikan diri kita sekarang, kata Sinteyong. Kalau performa kami lebih naik lagi, kami tidak akan mudah dikalahkan oleh siapapun. Jadi memang ada yang bilang proyek naturalisasi menyusahkan pemain lokal, tapi tolong jangan ada yang salah sangka. Kalau kita bisa naik peringkat 50 dunia, mungkin sepak bola Indonesia tidak akan mudah dikalahkan. Lanjut Sinteyong. Timnas Indonesia U20 vs Yaman jadi laga penentuan. Satu laga tersisa bagi Indonesia di grup F kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Laga Timnas Indonesia U20 vs Yaman itu bakal menjadi penentuan. Sejauh ini kedua tim sama-sama sudah memainkan dua pertandingan. Dari kedua laga itu pula Indonesia dan Yaman sama-sama meraih dua kemenangan. Secara berurutan, Timnas Indonesia U20 pertama-tama mengalahkan Maladewa 4-0 dan kemudian Timor Leste dengan skor 3-1. 6 poin pun diamankan. Yaman pun berhasil meraih dua kemenangan dari kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025 yang sudah dijalaninya dengan mengalahkan Timor Leste 3-1 lalu menundukkan Maladewa 3-0. Dengan skor kemenangan yang mirip-mirip itu, Indonesia pun untuk sementara unggul tipis dari Yaman berkat selisih gol di papan klasemen kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025 grup F. Sebagai pengingat, tim teratas di papan klasemen berhak langsung mengantongi tiket ke babak utama Piala Asia U20 tahun 2025. Tim posisi kedua masih punya kesempatan lolos lewat jalur salah satu tim runner-up terbaik. Tentu saja bagi Indonesia yang dikualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025 grupnya ini menjadi tuan rumah. Skenario paling ideal adalah langsung memastikan tiket dengan menjadi pemuncak klasemen. Situasi itulah yang membuat Garuda Muda dipastikan tidak mau main aman ketika melawan Yaman di Stadion Madia Gelora Bung Karno Minggu 29 September besok. Kemenangan tetap dicanangkan. Mungkin beberapa rencana game harus disiapkan dengan baik, tapi kami tetap dengan target utama, yakni memenangkan pertandingan melawan Yaman. Dan tentu plan B-nya minimal draw. Tapi persiapan tim tetap untuk bisa memenangkan pertandingan, ujar pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri. Timnas Indonesia U20 masih menyisakan pekerjaan rumah. Timnas Indonesia U20 semakin dekat ke putaran final Piala Asia U20 tahun 2025. Garuda Nusantara mengalahkan Timor Leste pada laga kedua babak grup F kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Madia, Jakarta 27 September 2024, pelatih Indra Syafri tak membuat banyak perubahan. Hanya Meshal Hamzah yang menggantikan Mufli Hidayat sebagai pemain inti. Keputusan pelatih asal Sumatera Barat itu sejatinya dapat dimengerti. Walaupun jadwal terbilang padat, penggawa utama Timnas Indonesia U20
perlu meningkatkan chemistry di lapangan. Hasilnya pun tentu bisa ditebak. Dontri Pamungkas DKK tak mengalami banyak kesulitan dan berhasil menang 3-1 atas tim berjuluk The Rising Sun tersebut. Walau kemenangan berhasil diraih, Timnas Indonesia U20 tak luput dari celah. Masih banyak pekerjaan rumah dari pertandingan perdana yang belum tuntas sepenuhnya di laga ini. Masalah penyelesaian akhir sepertinya terus menghantui Timnas Indonesia U20. Walau tak separah laga perdana, Jens Ravan DKK masih kerap melewatkan peluang. Seperti dilansir dari Lapang Bola, Timnas Indonesia U20 membuat 20 tembakan di pertandingan ini. Namun, dari 9 tembakan yang mengarah, hanya 3 saja yang berbuah gol. Dalam pertandingan menghadapi lawan yang lebih sulit, membuang kesempatan adalah haram hukumnya. Yaman yang akan dihadapi di laga pemungkas grup akan jadi ujian sesungguhnya. Timnas Indonesia U20 menunjukkan dominasi berlebihan saat melawan Maladewa. Kala itu, mereka unggul hingga 87% dari lawannya. Namun, dominasi serupa tak bisa kita nikmati kemarin malam. Kadek Arel DKK melakukan lebih banyak salah umpan ketimbang sebelumnya. Salah satunya saat Mashal Hamzah salah memberi umpan di area sendiri. Alhasil, Timor Leste bisa langsung membuat serangan cepat dan mencetak satu-satunya gol mereka. Kekuatan Timnas Indonesia bikin media Cina ngeri. Media lokal negeri Tirai Bambu merasa khawatir dengan peluang Timnas Cina kala menghadapi Timnas Indonesia pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, 15 Oktober tahun 2024 mendatang. Di matchday pertama, Cina babak belur dicukur di kandang Jepang dengan skor 0-7. Cina kembali kalah pada pertandingan kedua, kali ini takluk 1-2 dari Arab Saudi. Hasil itu membuat pelatih Cina, Alexander Ivankovic, posisinya tertekan. Mau tidak mau dia harus mengemas hasil lebih baik pada 2 pertandingan berikutnya. Cina dijadwalkan melawan Australia pada 10 Oktober dan meladani Timnas Indonesia pada 15 Oktober tahun 2025. Media Cina, TheSaha.com, mengatakan Ivankovic tak punya pilihan selain berusaha meraih 1 kemenangan dari 2 laga tersebut, terutama melawan Timnas Indonesia. Sohu menyebut tambahan poin sangat dibutuhkan jika Team Dragons masih ingin menjaga peluang lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Sohu menyebut kans mendulang poin bagi Cina lebih besar saat melawan Timnas Indonesia, namun mereka juga khawatir karena kekuatan pasukan Sintayong sudah tak bisa diremehkan lagi. Menimbang kekuatan Timnas Cina, rasanya sangat sulit meraup poin di markas Australia. Opsi terbaik bagi Timnas Cina adalah bermain melawan Indonesia di kandang dan berusaha meraih 3 poin, tulis Sohu. Jika ini 20 tahun lalu, ketika Cina bermain menghadapi Indonesia di kandang, tim dan fans mungkin hanya berpikir bagaimana caranya mencetak lebih banyak gol.